Bertemu lagi dengan saya, Ade Arswan, di perkuliahan Kimia Dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai model atom mekanika kuantum. Model atom ini merupakan model atom yang paling akurat sejauh ini dan dapat menjelaskan bagaimana struktur atom dan elektron-elektron di dalamnya. Model atom ini dapat menjelaskan bagaimana interaksi energi dengan materi yang akan berhubungan dengan spektroskopi yang nantinya akan Anda pelajari pada karakterisasi material. Mekanika kuantum sangat berkaitan erat dengan radiasi elektromagnetik. Radiasi ini merupakan suatu gelombang yang merambat pada medan elektromagnet. Seperti yang ditampilkan pada gambar, ini adalah ilustrasi bagaimana bentuk gelombang elektromagnetik yang merambat pada medan magnet dan medan listrik. Lalu dapat kita lihat di sini ada spektrum elektromagnetik yang merupakan spektrum gelombang-gelombang elektromagnetik. Baik gelombang radio, gelombang microwave, kemudian gelombang sinar tampak, ultraviolet, bahkan sampai X-ray, semuanya merupakan radiasi elektromagnetik. Yang membedakan semuanya adalah panjang gelombang atau frekuensinya. Masing-masing gelombang elektromagnetik ini memiliki energi tersendiri yang berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Pada tahun 1900, Max Planck mengemukakan suatu teori yang disebut sebagai teori kuantum. Menurut beliau, energi-energi dari radiasi gelombang elektromagnetik bersifat terkuantisasi atau diskrit. Artinya, energi-energinya terpaketkan menjadi paket-paket kecil yang disebut sebagai kuanta, yang nantinya dikenal sebagai foton atau partikel cahaya. Teori ini membantah teori klasik yang menyatakan bahwa energi-energi dari gelombang elektromagnetik bersifat kontinu. Setiap foton membawa energi masing-masing dan dapat dihitung menggunakan teori kuantum Planck dengan rumus E sama dengan H dikali nu, di mana E sama dengan energi, H adalah tetapan Planck, dan nu adalah bilangan gelombang. Nu dapat diturunkan menjadi C per lambda, di mana C adalah cepat lambat cahaya dan lambda adalah panjang gelombang radiasi elektromagnetik atau cahaya tersebut. Maka semakin besar panjang gelombangnya, energinya makin rendah. Penemuan efek fotoelistrik oleh Albert Einstein menguatkan teori kuantum Planck. Beliau menemukan bahwa energi berupa cahaya dapat melepaskan elektron-elektron dalam suatu material logam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat bersifat sebagai partikel. Di sisi lain, penemuan spektrum atom hidrogen mengungkapkan bahwa adanya interaksi antara energi dengan materi. Seperti yang telah kita bahas, setiap elektron yang mendapatkan energi dari luar akan tereksitasi. Kemudian, keadaan eksitasi ini akan berlangsung dengan singkat, sehingga elektron-elektron tersebut akan jatuh ke keadaan yang tingkat energinya lebih rendah. Ketika elektron turun atau deeksitasi, maka akan melepaskan energi, dan energi ini akan berupa foton. Dan sesuai dengan energinya, setiap foton akan memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Jika panjang gelombangnya berada pada daerah sinar tampak, maka akan terlihat seperti ini, akan terlihat seperti berwarna-warna. Dan ini digunakan untuk identifikasi unsur-unsur di dalam suatu materi dan merupakan dasar untuk pengembangan model atom Bohr. Dan ini adalah beberapa spektrum emisi berbagai unsur-unsur. Jadi kita bisa lihat bahwa setiap unsur memiliki spektrum emisi yang berbeda-beda sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu unsur dalam suatu materi atau campuran. Untuk menghitung energi,
maupun panjang gelombang dari foton yang diemisikan atau dilepaskan suatu materi atau suatu unsur, kita dapat menggunakan persamaan Rydberg, di mana delta E atau 1/lambda adalah RH dikali Z kuadrat dikali 1/N1 kuadrat dikurang 1/N2 kuadrat. RH adalah konstanta Rydberg, yaitu 2,18 dikali 10⁻⁻18 Joule atau 109.678 cm⁻⁻⁻1 dalam bentuk panjang gelombang. Z adalah nomor atom dan N2 lebih besar dari N1. Terlihat pada gambar ada 4 deret spektrum atom hidrogen, spektrum emisi atom hidrogen. Yang pertama adalah deret Lyman, yang kedua deret Balmer, yang ketiga Paschen, dan keempat Brackett. Perbedaan dari keempatnya adalah di mana elektron berakhir atau transisi elektron menuju kulit ke mana. Pada deret Lyman, semua elektron menuju kulit pada tingkat energi N sama dengan 1, sehingga N1 sama dengan 1. Garis pertama deret Lyman adalah transisi N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1. Garis keduanya adalah N sama dengan 3 menuju N sama dengan 1, dan seterusnya. Deret ini, karena memiliki energi yang besar, tentunya akan menghasilkan foton pada panjang gelombang di area ultraviolet, maka dikenal juga sebagai deret ultraviolet. Sementara itu, deret Balmer adalah deret yang menghasilkan foton pada daerah sinar tampak. Makanya ditampilkan di sini gambar panahnya berwarna. Pada tingkat energi yang dituju adalah N sama dengan 2. Jadi semua garis pada deret Balmer menuju N sama dengan 2. Garis pertama Balmer adalah transisi N sama dengan 3 menuju N sama dengan 2. Garis keduanya N sama dengan 4 menuju N sama dengan 2, dan seterusnya. Lalu deret Paschen menuju N sama dengan 3 dan deret Brackett menuju N sama dengan 4. Perhatikan di sini semakin tinggi tingkat energi, maka semakin rendah atau semakin sempit selisih antara tingkat energi dengan tingkat energi berikutnya. Maka kita dapat perkirakan bahwa deret Paschen dan deret Brackett kemungkinan akan berakhir atau akan menghasilkan energi yang lebih rendah, yaitu pada daerah ultraviolet. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Hitunglah panjang gelombang foton yang dihasilkan oleh transisi elektron suatu atom helium dari N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1. Kita jawab. Nomor atom helium adalah 2, maka Z-nya sama dengan 2. Kemudian kita gunakan persamaan Rydberg dan kita masukkan angkanya. RH sama dengan 109.678, Z-nya 2 sehingga Z kuadrat sama dengan 2 kuadrat, dan N1-nya 1, N2-nya 2. Ingat, N1 lebih kecil daripada N2. Maka setelah kita kuadratkan akan menjadi seperti ini, dan kita selesaikan akan diperoleh lambda sama dengan 3,0392 dikali 10⁻⁻⁶ cm. Berikutnya, silakan saudara mengerjakan latihan mandiri untuk menghitung panjang gelombang foton pada garis kedua deret Lyman. Ingat bahwa deret Lyman menunjukkan transisi elektron menuju kulit tertentu. Kita kembali lagi sedikit ke model atom Bohr yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa model atom Bohr hanya dapat digunakan atau cocok pada atom-atom yang hanya memiliki satu elektron saja, seperti atom hidrogen maupun atom-atom yang mirip dengan atom hidrogen. Pada model atom Bohr dijelaskan bahwa elektron akan menempati tingkat energi atau orbit tertentu dan akan dapat mengalami eksitasi atau deeksitasi. Peristiwa eksitasi artinya elektron lompat ke tingkat energi yang lebih tinggi saat menyerap energi, dan saat terjadi deeksitasi atau kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, maka akan melepas energi dalam bentuk foton. Foton dikenal memiliki dualisme, yaitu dua sifat yang berbeda, yakni sebagai gelombang maupun partikel.
Sifat foton sebagai gelombang dibuktikan pada percobaan celah ganda oleh Young dan Fresnel. Mereka menemukan bahwa saat cahaya dilewatkan pada dua buah celah akan menghasilkan pola gelap dan terang yang berulang. Hal ini karena pada gelombang dapat terjadi interferensi konstruktif, yaitu ketika gelombang satu fasa seperti bukit bukit bertemu bukit serta lembah bertemu lembah akan saling menguatkan. Begitu juga ada interferensi destruktif yang saling menghilangkan satu sama lain ketika fasa yang berbeda bertemu, yaitu bukit ketemu lembah, begitu juga sebaliknya. Makanya di sini ada daerah yang terang, yaitu daerah interferensi konstruktif, dan daerah yang gelap hasil dari interferensi destruktif. Sedangkan pada percobaan efek fotolistrik ditemukan bahwa cahaya bersifat partikel. Sementara itu, elektron diketahui bersifat partikel, yaitu dari percobaan tabung sinar katoda. Nah, ketika elektron dilewatkan pada celah ganda, diharapkan tentunya seperti gambar sebelah kiri, yaitu elektron akan meninggalkan berkas sama seperti celahnya, sejajar seperti celahnya. Namun, yang terjadi adalah elektron juga menimbulkan pola sama seperti cahaya tadi. Jadi ada daerah terang dan daerah gelap. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa elektron juga bersifat dualisme, memiliki sifat dualisme sebagai gelombang maupun partikel. Penjelasan ini dikemukakan lebih lanjut oleh Louis de Broglie bahwa sebuah elektron merupakan gelombang di dalam atom, dan beliau mengemukakan adanya panjang gelombang dari suatu elektron. Sementara itu di pihak lain, Werner Heisenberg mengemukakan bahwa elektron memang memiliki sifat dualisme gelombang dan partikel, tapi tidak dapat ditentukan secara bersamaan karena ini bergantung pada pengamatan. Jika elektron tidak diamati secara langsung, maka ia akan bersifat seperti gelombang yang kita dapat mengetahui berapa kecepatan dan momentumnya, tapi tidak diketahui di mana posisinya. Sementara jika pengamatan dilakukan secara langsung pada elektron, maka elektronnya akan terlihat diam dan tidak diketahui berapa kecepatannya atau posisinya, tapi hanya dapat ditentukan posisinya pada saat itu saja. Oleh karena itu, beliau merumuskan bahwa yang dapat ditentukan dari elektron hanyalah peluang atau probabilitas menemukan elektron tersebut dalam suatu ruang. Kemudian Erwin Schrödinger mengemukakan persamaan Schrödinger yang memuat segala sifat yang dimiliki elektron, yakni posisi, gerak atau lintasan, momentum, dan energi dari suatu elektron. Gabungan dari ketiga teori tadi dikumpulkan menjadi model atom mekanika kuantum. Bedanya dengan model atom Bohr, di mana atom Bohr menggunakan orbit, yaitu daerah di mana elektron itu beredar, sementara orbital pada mekanika kuantum adalah daerah 3 dimensi di mana peluang menemukan elektron tinggi. Dan berdasarkan perhitungan terdapat beberapa bentuk orbital, yaitu orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Gambar di sini membentuk orbital S di mana elektron dapat beredar dengan pola yang kurang jelas sebenarnya, tapi dapat membentuk daerah seperti orbital. Untuk mengisi elektron sesuai dengan tingkat energinya digunakan prinsip of Bohm. Jadi prinsip of Bohm menyatakan bahwa elektron diisi berdasarkan tingkat energi orbital dari yang terendah hingga yang tertinggi. Di sini kita melihat bahwa pada kulit pertama hanya ada satu S, kemudian di atasnya ada 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. S, P, D, dan F menunjukkan jenis orbital atau disebut juga sebagai subkulit di dalam tingkat energi.
Subkulit S dapat diisi maksimal 2 elektron, subkulit P diisi 6 elektron, subkulit D 10 elektron, subkulit F 14 elektron. Makanya kita dapat melihat bahwa pada kulit pertama hanya ada 2 elektron saja dari S, kulit kedua ada 2S dan 2P atau 2 ditambah 6, maka kulit kedua ada 8 elektron. Kulit ketiga 2 dari S, 6 dari P, dan 10 dari D, maka ada 18 elektron pada kulit ketiga. Kulit keempat ada S, P, dan F, S, P, D, dan F, maka dapat diisi sebanyak 32 elektron. Namun ingat, pengisian elektronnya berdasarkan prinsip Aufbau, sehingga setelah 1S, 2S, 2P, 3S, dilanjutkan 3P dan 4S. Setelah 4S diisi, baru diisi oleh 3D. Nah, begitu secara ringkas adalah prinsip Aufbau. Nah, konfigurasi elektron mengikuti prinsip Aufbau seperti yang telah dijelaskan tadi. Elektron diisi dari kulit pertama. Ya, tingkat energi yang paling rendah adalah 2S. Misalnya untuk oksigen 8 elektron, maka diisi 2 dulu di 2S, kemudian lanjut di 1S diisi 2 elektron, kemudian di 2S diisi 2 elektron, sisanya 4 elektron di 2P, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, dan 2P4. Kemudian untuk magnesium Mg12, konfigurasi elektronnya terisi dari 1S dulu, 1S2, kemudian 2S2, 2P6, dan diakhiri oleh 3S2. Untuk mengisi elektron dan pasangan elektron di dalam orbital digunakan aturan Hund. Aturan Hund mengatur penyusunan elektron dalam orbital. Yang paling stabil adalah yang paling banyak jumlah elektron yang paralel. Artinya, pengisian elektron harus dilakukan spin up ke atas terlebih dahulu, sehingga semuanya terisi sampai setengah penuh. Kemudian setelah setengah penuh, diisi dari awal lagi, spin down. Jadi, yang benar adalah seperti ini. Untuk 1S2, 2S2, dan 2P2, 2P2-nya diisi spin up dulu, sampai setengah penuh baru dibalik. Contoh yang salah adalah seperti ini, spin up langsung spin down. Ini adalah contoh yang salah berdasarkan aturan Hund. Kemudian aturan larangan Pauli menyatakan bahwa tidak boleh ada 2 elektron yang keempat bilangan kuantumnya sama. Artinya, elektron-elektron yang menempati satu orbital yang sama harus memiliki spin yang berbeda. Karena elektron di sini dilihat ya, elektron itu memiliki medan magnet tersendiri dan memiliki muatan negatif, sehingga elektron itu pasti saling tolak-menolak. Jika elektron memiliki medan magnet spin yang sama, maka juga akan tolak-menolak. Maka harus paling tidak spinnya berbeda seperti yang di bawah sini. Jadi tidak boleh spinnya sama-sama ke arah yang sama, up maupun down. Total momen magnetic spin elektron dapat berpengaruh pada sifat suatu atom atau unsur. Unsur-unsur yang bersifat paramagnetik adalah unsur-unsur yang dapat dipengaruhi oleh badan magnet. Unsur ini karena memiliki atom-atom dengan elektron yang minimal 1 elektron tidak berpasangan atau jumlah spinnya positif. Sementara unsur-unsur diamagnetik tidak dapat ditarik medan magnet atau menolak magnet karena jumlah spinnya 0 atau semua elektronnya berpasangan. Dikenal ada 4 bilangan kuantum, yaitu N, L, M, dan S. Kita akan bahas satu persatu. Jadi, bilangan kuantum adalah identitas elektron yang menunjukkan posisinya dalam atom. Ada 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, simbolnya N, bilangan kuantum azimut, L, bilangan kuantum magnetik, M, dan bilangan kuantum spin, S. Bilangan kuantum utama atau N menunjukkan tingkat energi atau kulit atom yang ditempati elektron tersebut. Nilainya
1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut menunjukkan bentuk orbital atau subkulit yang ditempati oleh elektron. Jika L sama dengan 0 artinya subkulit S, jika L sama dengan 1 maka subkulit P, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa nilai L maksimal adalah N-1. Maka jika N sama dengan 1 atau di kulit pertama hanya ada L sama dengan 0 atau subkulit S saja. Kemudian jika N sama dengan 2 atau kulit kedua, maka nilai L-nya bisa 0 dan 1, yaitu 2S dan 2P, dan seterusnya. Lalu bilangan kuantum magnetik menunjukkan orbital yang ditempati oleh elektron. Nilainya plus minus L, dari min L, 0 sampai plus L. Maka jika L sama dengan 0 atau subkulit S, M-nya hanya bisa 0 saja. Makanya subkulit S hanya memiliki satu orbital. Kemudian jika L sama dengan 1, M-nya bisa min 1, 0, dan plus 1. Maka subkulit P memiliki 3 orbital. Sedangkan bilangan kuantum spin menunjukkan momen magnet tiap elektron arahnya ke atas atau ke bawah. Jika S sama dengan plus setengah, maka spin up. Dan jika S sama dengan min setengah, maka spin down. Ingat, larangan Pauli melarang elektron yang keempat bilangan kuantumnya sama. Artinya dalam satu orbital, spinnya harus berbeda. Mari kita simak contoh soal berikut. Tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom oksigen. Kita jawab. Konfigurasi elektron oksigen adalah, kita isi dari awal, dari ketika energi yang paling rendah, yaitu 1s2, 2s2, 2p4. Elektron terakhir pasti ada di 2p. Kita akan lihat berakhir di orbital mana. P memiliki 3 orbital, yaitu orbital min 1, 0, dan plus 1. Kita isi sesuai kaidah Hund, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita isi spin up dulu, baru kita isi dengan spin down. Dan diakhiri tadi elektron spin down di min 1. Yang ini berada di subkulit 2P, artinya tingkat energi atau kulit kedua. Dan P berarti L-nya sama dengan 1. M-nya berakhir di min 1, karena ke bawah, maka S-nya min setengah. Ada beberapa pengecualian pengisian konfigurasi elektron, yaitu pada atom-atom yang harus mengisi setengah dari orbitalnya maupun terisi penuh. Seperti krom. Krom itu nomor atomnya 24. Jika kita prediksi mengikuti aturan tadi, akan berakhir di 4s2, 3d4. Tapi sesungguhnya krom itu konfigurasi elektronnya berakhir di 4s1, 3d5. Kenapa? Karena 4s1, 3d5 elektronnya setengah terisi penuh pada 4s dan 3d. Kemudian tembaga Cu kita prediksi nomor atomnya 29, maka berakhir di 4s2, 3d9. Tapi ternyata konfigurasi elektronnya adalah 4s1, 3d10. Karena pada konfigurasi ini subkulit 4s terisi setengah penuh dan 3d terisi penuh. Dan ini lebih stabil dibandingkan yang kita prediksi sebelumnya. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.